lagi di Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu. Dan kita adalah cast dari film Tumbal Proyek. Julep. 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 Proyek ikut tempat yang berbahaya. Terus berkali-kali ketegangan kabelnya nggak rata. Bisa jadi masalah utamanya ada di pondasi pancang utama. Aku Kalisa Rum. Di film Tumbal Proyek ini aku berperan sebagai Laras. Halo, aku Kisha Alvaro. Aku berperan sebagai Yuda di film Tumbal Proyek. Aku Adi Sudirja, di film Tumbal Proyek berperan sebagai Yanto. Seperti yang sudah bisa dilihat di trailer, ada aku sama Laras. Kami kakak beradik yang kerja di satu proyek yang sama. Background karakternya aku, Laras, setelah itu ada ibu, ada bapak. Bapak itu seorang pekerja proyek juga. Bapak pergi cukup lama, setelah itu aku memutuskan untuk mencari bapak karena bapak nggak pulang-pulang. Sama Laras, ketika kita masuk di satu proyek ini, kita menemukan banyak kejanggalan dan juga fenomena-fenomena yang belum pernah kami hadapi sebelumnya. Yang seperti dilihat di teaser. Terus ya, kalau bisa dilihat ya ada penumbalan-penumbalan, ada penggeprek-geprekan. Oke, jawaban ini cuma ada di sini ya, eksklusif di acara ini. Saya nggak percaya lagi. Aku juga karena aku belum pernah ngeliat langsung, aku tuh cuma denger dari cerita-cerita lore doang. Kalau misalnya Tumbal Proyek tuh kayak yang aku tahu ya, kalau misalnya kayak misalnya lagi ngecar atau lagi apa tuh katanya tuh nanti satu orang di trap gitu di dalam terus nanti I don't know, aku nggak tahu soalnya yang aku pernah denger kan ini pertanyaannya sebelum main film ini kan, yang aku tahu ya kayak gitu-gitu. Yang aku dengar dari Nadia Omara sih katanya memang kalau setiap pembangunan besar, skala besar itu pasti ada yang meninggal. Tapi sebenarnya itu bukan kayak tumbal gitu loh, itu kayak kecapean dia kepleset, baru jatuh, kena tiang pancang atau apa segala macam. Gitu. Berarti emang kecelakaan kerja. Iya, bisa sebenarnya. Gitu. Kalau aku sih feelingnya kenapa nggak percaya ya orang lagi mau melakukan pembunuhan karena biar nggak terkuak karena Indonesia kuat dengan klinik jadi kaitnya sama klinik aja udah buat nutupin pembunuhan. Dibungkus gitu. Dibungkus? Ya dibungkus dengan cerita itu gitu. Paham gak sih? Oke. Iya. Banyak banget kalau yang bikin kaget dari keunikan lawan main, terutama Kisha Alvaro ya. Karena kalian kalau bisa lihat kalian dia tuh orangnya kayak orang bener gitu ya, kayak orang serius gitu. Emang serius, aku akuin kalau di set dia emang serius, jago. Tapi aneh. Anehnya satu, jadi kita tuh syuting film horor, tapi nggak kerasa horor di set karena kerjanya dia adalah mainan Kamen Rider. Kayak literally nunggu set yang kayak nunggu geser lampu atau nunggu apa yang cuma 15 menit dia keluarin tuh semua pedang-pedangannya dia, semua remote-nya dia, kita semua yang mau istirahat. Lihat deh. Itu unik sih. Jadi kita syuting horor itu nggak kerasa horor di kita pemainnya gitu, tapi setnya totally horor, sangat menyeramkan sekali. Nah kita itu bahkan kelihatan sampai sekarang itu kita ya kayak gini gitu dari reading, syuting sampai sekarang. Wah jawabannya sama kayak di tempat lain nih. Ya kan ini beda media. Oh iya. Ya ini aja yang kita ceritakan itu Iya. bukannya mirip kok. Iya. Nggak mungkin beda kan, nanti project beda dong. Nah, kalau Kesha gimana? Yang unik, di hari pertamaku itu
Syuting sama Opung, sama Madam, sorry. Opung udah jangan madam. Ivan Gunawan kali madam. Sama Opung ini ternyata beliau jago nyanyi gitu. Suaranya mirip-mirip Krisdayanti lah. Iya. Oke lah beliau kalau nyanyi. Iya, jadi kita gitu. Jadi kita ketika break ya tuh ada yang main game, ada yang tidur, Nyanyi, yang tidur. Kita Gitu. semua punya peran masing-masing. Gitu, seru gitu. Treatment khususnya mostly di reading ya Kak. Kayak kita tuh ada coach reading juga, kita disediain untuk mendalami karakter. Tapi menurut aku treatment yang perlu di-highlight juga adalah treatment di set. Iya. Dari treatment penyutradaraan, Bang Jero, cara dia ngedirect tuh beneran keren banget. Dan juga nggak bisa dipungkiri kita punya DOP, Pak Haji, itu juga keren. Aku baru pertama kali syuting yang di sling bukan orangnya tapi kameranya. Korek. Keren banget. Itu aku pribadi juga miss sama Pak Haji Alfian. Jadi sinematografinya kayaknya nggak sabar untuk melihat hasil nanti seperti apa karena memang dia bisa dari depan tiba-tiba di atas, tiba-tiba di belakang. Kameranya bisa kayak gitu dan wow, smart, keren. Dan kalau dari penyutradaraan itu aku ingat dari jadi Zero Point itu sampai kita buka pintu aja itu harus ada berapa second dan itu dia ngasih tahu sedetail itu rasanya seperti apa, nanti kita balik ke belakang pintu mau seperti apa itu keren sekali. Syuting sama Mas Jero jujur pengalaman yang cukup unik ya karena syuting sama director yang bisa dibilang seumuran lah ya. Enggak apa di berapa sih? Seumuranku 92. Sumpah. Iya. Ah enggak lah, dia enggak, maksudku enggak beda jauh lah umurnya Iya, sama para maksudnya pemain. milenial. Yang bikin menyenangkan adalah setiap abis reading itu dia nggak langsung pulang. Dia nyempetin dulu buat ngobrol sama aku, sama cast-cast lain. Kadang kita nongkrong di luar juga. Kalaupun kurang waktu, kadang aku bisa teleponan sampai jam 2 pagi, sampai jam 3 pagi untuk ngebedah karakter. Dan dia kan juga berangkat dari seorang penulis ya. Jadi dia bisa dengan sangat detail menjelaskan apa yang ingin aku tahu dari karakter itu sendiri. Iya. Waduh, jawabanku pasti bahaya nih. Kalau Opung aku tahu. Apa? MBG. Coy gitu takut banget. Lo kelihatan gue suka makan tiba-tiba MBG. Apa ya, pembangunan apa ya? Wah, Aca sih pembangunan hotel sih pasti. Biasa kalian tidur di situ kan. Biasa kalian tidur di Dia situ suka udah. tidur. Iya. Iya, Suka tidur di mungkin situ. kalau Kisha, Ica tuh kayak pembangunan kayak tempat, bukan time zone, tempat yang tau gak sih yang kayak kalau misalnya di Jepang tuh banyak banget yang isinya tuh berapa lantai tuh isinya game semua, ada di paling atasnya Pokemon, di lantai 2-nya ini, lantai 2-nya ini ada action figure, ada ini, ada itu, ada yang satu, pokoknya buat Sumpah dia buat mainannya games. banyak banget Iya, dan mahal. mainannya banyak banget. Dan dia akan nanti ditumbalin di situ sekalian dijadiin Mainan. jadi monumen. by reading kalau aku. Karena pernah ngerasain kehilangan sosok ayah ya, jadi nggak boleh itu ya. Nggak Betul apa-apa, ada. jangan curhat. Oh, nggak di sini. Ya alhamdulillah sih keluarga masih utuh semua. Jadi di awal cukup bingung sebenarnya apa rasanya ketika tidak ada sosok ayah gitu. Ya, cuman sering ngobrol sama coach actingnya itu Bang Jali. Ya, kita sering ngobrolin soal itu mencari motivasi karakternya. Terus setelah ngobrol sama Bang Jali, langsung dikontak lagi ke Mas Jero untuk mengkompromisasikan apa yang sudah dibicarakan sama Mas Jali ke Mas Jero. Apalagi ya, terus Bikin grafik perkembangan Iya. karakter, giving grafik emosi juga. grafik emosi. Kalau Kak Adi, Nggak ada, aku dari pertama opening sampai selesai aku gitu. Aku nggak ada pengalaman horor sih. Aku ada, itu di lokasi syuting. Itu lagi kita ceritakan ya. Iya. Ya gimana kata Pak Jero itu kan apa ya materi promo ya. Enggak, tapi itu fakta atau mitos aku juga nggak tahu. Jadi asistenku itu lagi ngepap ke keluarganya. Tiba-tiba ketika di Zoom itu ada anak-anak lagi duduk.
dengan muka pucat, dengan mukanya yang keijo-ijoan kayak gitu. Dan itu di depan rusun ada lapangan, ada air mancur. Nah dia duduk di dekat situ. Dan itu masih setengah 6 pagi dan belum ada anak-anak yang di situ. Itu sih yang cukup. Itu opening banget itu waktu kita masih test camp hari pertama kayak gitu. Tapi sampai situ sih nggak ada lagi sih yang kayak diganggu atau apa gitu, nggak ada. Aman ya. Aman. Kayak paling suka karakter Yanto sih aku. Walaupun itu bukan karakter yang aku perankan, cuman kayaknya enak banget jadi Yanto. Paling enak sih, aku ngeliatnya bukan paling suka, paling enak. Gitu. Mereka udah kotor-kotor. Syutingnya enak. Jadi Yantonya sendiri pun enak gitu, kayak YOLO aja gitu, orangnya YOLO. Iya. Aku ibu sih. Ibu capek. Nggak apa-apa, karena kayaknya menyenangkan deh kalau menjadi karakter ibu gitu. Kan dia bisa manjat-manjat gitu kan, bisa manjat-manjat, bisa apa. Kalau aku Mas Cetol apa sih namanya dia? Sabar, Heru. Heru. Kalau aku karakter Heru. Karena karakter Heru itu nggak tahu ya, aku kalau dapat film selanjutnya aku pengen karakter yang kayak gitu. Kenapa emang dia tuh? Nanti spoiler. Aku takut ngomong, gemetar aku sampean loh. Dia kayak gitu. Profesornya apa? Jangan. Jangan. Buat Yuda, coba aja dong gak emosian. Kayaknya semua bakal baik-baik aja deh. Buat Laras, coba aja kalau lo bisa lebih keras kepala lagi buat nyadarin abang lo. Buat Yanto, coba aja lebih gagah. Pasti bisa jadi tentara. Bukan Lesti Kejora. Bukan satpam doang ya? Karena Yanto itu badannya aja tentara, hati Lesti Kejora. Sama bapak-bapak strict parents. Sama bapak-bapak strict parents, sama teman-teman, teman kerja. Jadi kayak, lu kalau jangan gue tumbalin lo. Lu jadi kebal lo ya, gitu ya. Kalau ada teman-teman yang itu gitu yang... Sama teman kerja seru sih, jujur. Kayaknya pulang kantor gitu kan. Iya pulang kantor nonton minimal sambil mikirin siapa yang ada di otak kalian kalau kalian nonton ini mau numbalin siapa ya gitu. gitu. Dan kayaknya nontonnya nggak cukup sekali. Minimal 3 kali. Jadi betul-betul tahu. Yuk 1 juta penonton. Amin. Oke, itulah dia sahabat suara. Selesai sudah perbincangan kami hari ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa nonton film Tumbal Proyek 13 Mei 2026 hanya di bioskop. Sampai jumpa di Ngorbit selanjutnya. Terima kasih.